Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Lintang Asta, Bapak Dr. Hewan Muhammad Burhan, kepada yang terhormat pada semua tim medis yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini tanggal 25 November 2022 kita akan membahas tema tentang penyakit infeksi pencernaan pada ayam petelur yang akan dibahas langsung oleh narasumber kita Bapak Daerah Muhammad Burhan. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 25 November 2022 hari Jumat, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit infeksi pencernaan pada unggas atau pada ayam pada umumnya ya, baik itu ayam broiler, ayam potong yang umurnya pendek maupun ayam petelur yang umurnya panjang. Tapi intinya semua penyakit infeksi pencernaan itu sangat mengganggu produktivitas. Kalau pada ayam broiler mengganggu pertumbuhan dan tingginya kematian. Kemudian kalau pada ayam petelur kematiannya tidak setinggi di broiler, tapi produktivitas turun, ngedrop. Jadi yang pertama kali adalah penyakit namanya salmonellosis. Jadi penyakit salmonellosis. Jadi salmonellosis ini kalau pada manusia ini tipe Salmonella typhosa, Salmonella. Jadi semua bakteri Salmonella ini mengakibatkan radang usus halus. Jadi radang usus halus atau mengakibatkan enteritis. Nah, ini radang usus halus. Jadi makanya dan ketika terjadi radang usus halus pasti nafsu makan turun dan pasti diare. Kalau radang usus halus pasti diare dan pasti nafsu makan turun. Itu karena radang usus halus. Nah, kalau gejala klinis spesifiknya radang karena bakteri Salmonella ini adalah berak kapur. Makanya dinamakan pullorum disease. Ini dinamakan pullorum disease. Jadi beraknya berak kapur. Cuman berbeda dengan saat penyakit gumburu. Gumburu itu kan oleh virus gumburu. Nah itu sama-sama beraknya putih, cuman dia lengket seperti pasta kalau gumburu. Pullorum disease ini menyerang baik ayam masih kecil maupun ayam sudah produksi. Contoh pada saat katakanlah masih setelah DOC bisa terjadi pullorum disease. Nah, pullorum disease ini berak kapur ini angka kematiannya tidak terlalu tinggi, cuman artinya menurunkan sekali produktivitas. Nah, contoh kalau untuk ayam DOC, MDOC, ayam yang di bawah 7 hari gitu ya, itu nanti dia pasti akan kematian tinggi. Kenapa tinggi? Karena saat itu dia nafsu makan turun, kemudian dia demam, kemudian karena pada saat ayam masih di bawah 7 hari itu masih mengandung namanya yolk sac atau kuning telur masih di dalam perut sehingga nggak terserap dengan baik, akhirnya mengakibatkan infeksi oleh E. coli, akhirnya jadi air sakulitis. Jadi di dalam rongga perut itu hampir semuanya istilahnya itu rongga udara, karena burung kan ayam itu termasuk anggotanya avian, burung itu ada namanya kantong-kantong udara gitu. Itu semuanya akan terkoloni atau mengandung bakteri E. coli. Itu dari Salmonella seperti itu.
Nah, kalau pada ayam petelur ngedropnya bisa lebih dari 20%. Contoh produktivitas lagi tinggi, kemudian dia terjadi salmonella, langsung produksi bisa turun sampai 20%. Nah, untuk naik lagi agak berat. Nah, maka daripada itu kalau dalam sebuah populasi, kalau ayam broiler ya, kalau ayam broiler itu kan sifatnya koloni, jadi disebar gitu dalam satu kandang banyak. Jadi pengobatannya ketika ada diindikasikan ada 1-2 ekor sudah ada gejala pulorum, harus semuanya diobati. Kenapa? Karena liternya atau lantai kandang ini mengandung kotoran yang mengandung bakteri ini, otomatis akan menular dengan cepat. Artinya penularannya bisa 100%. Ini harus diobati semua. Tetapi kalau ayam petelur tidak. Ini kalau ayam petelur itu kan kandangnya baterai rata-rata. Nah, kandangnya baterai sehingga pengobatannya bisa single. Tapi minimal dalam satu runutan yang satu airnya jadi satu itu kan contoh kan kalau ayam petelur itu kan contoh depan bagian ini saluran airnya, ini kan baterai gini. Nah, ini pasti kontaminan. Nah, jadi minimal dalam satu deretan ini semuanya harus diobati. Nah, kalau untuk kasus E. coli ini pengobatan yang paling efektif bukan injeksi tapi per oral. Kenapa? Karena target organnya adalah saluran pencernaan. Jadi pengobatannya lewat air minum. Apa obatnya? Obatnya adalah kalau contohnya sulfatrim. Sulfatrim ini mengandung sulfiasin 20%, trimetoprim 4% atau 200 mg per mili, ini 40 mg per mili. Nah, ini berapa dosisnya? Ini dosisnya adalah 1 mili per 12 kg berat badan atau 10 kg berat badan. Jadi 1 mili untuk 5 ekor ayam. Ayam itu beratnya rata-rata 2 kilo. Tapi rata-rata kalau ayam berusia 1,8 beratnya. Jadi kurang lebih 1 mili untuk 6 ekor ayam. 1 mili untuk 6 ekor lewat air minum. Nah, kebutuhan air minum berapa? Air minum rata-rata dewasa segitu per hari 200 mili air. Paham sampai sini ya? 200 mili air. Jadi kalau dosisnya nanti 200 mili air kurang lebih 1 ekor ayam dengan berat kurang lebih 0,7 sampai 2 kilo. Jadi kalau 24 jam per 24 jam. Jadi artinya sekali dalam sehari itu berarti kan dia minum itu sekitar dalam 100 mili dari pagi sampai sore. Nah, nanti kemudian ketika total malam lebih sebenarnya lebih banyak siang 120, kalau malam 80. Cuman kurang lebih pokoknya 100 mili. Jadi pengobatannya adalah kalau dicampur air minum sulfatrim itu 1 mili per 1 mili per 1 liter 1 mili per 2 liter air. 1 mili per 2 liter air minum. 1 mili per 2 liter air minum. Tetapi karena katakanlah ini kebutuhannya itu kebutuhan istilahnya siang lebih banyak. Ini kalau teori kan demikian, di praktek tetap jangan. Kenapa? Karena ada yang nggak kami juga. Jadi 1 mili per 1 lebih efektif. 1 mili per 1 bener yang 1 mili, bener. Karena per 6 ekor, jadi bener dosanya 1 mili per 1 liter air. Diberikan pagi sama sore. Nah, kalau bisa obat ini jangan lebih usianya lebih dari 8 jam. Nah, makanya berarti kita tidak menggunakan ukuran 1 liter, yang penting jumlah airnya. Jadi contoh kalau ada 100 ekor ayam, misalnya katakanlah 100 ekor ayam rata-rata 2 kilo, berarti kan 200 kilo. Berarti butuhnya obat adalah kurang lebih berarti 300 mili, ya kan, karena kurang lebih seperti itu. Paham ya? Paham, bisa dihitung, bisa ngitung, bisa Pak ya?
Paham ya? Jadi kalau seperti itu. Jadi artinya cara pembeliannya diangkat dulu. Jadi untuk ayamnya nanti ayam minum diangkat dulu kurang lebih 1 jam sehingga dia biar haus. Kemudian obat dengan jumlah, kalau katakanlah total ayam misalnya 100 kilo, 100 ekor kalikan 2 kiloan berarti kan 200 kilo. Berarti kalau obatnya itu katakanlah istilahnya butuhnya itu berapa? 1 mili per 6 kilo berarti dibagi 6 kilo berarti 200 dibagi 6 ketemunya berapa? Ketemunya berarti sekitar berapa itu? Berapa gram Pak? Berarti 200 berarti sekitar 28 gram ya. Benar ya? Sekitar 28 gram. Contohnya untuk 100 ekor ayam ya. Ya kan sekitar 28 gram benar ya? Nah, benar 28 gram. Berarti coba dibagi berapa? Tak salah. Jadi 20 dibagi 6 itu berapa ketemunya? Oh enggak dilebih nih. 35 ya Pak ya. 35. Coba 35 6 kali 3 kan cuma 18. Berarti 30 sekitar 35 gram Pak ya. 35 gram. Jadi kalau 1000 ekor berarti 350 gram. Ya mili berarti. Paham ya? Jadi itu diberikan. Nah, kalau untuk obat sulfatim ini tidak boleh dicampur sama antibiotik sama vitamin. Tidak boleh dicampur vitamin. Jadi ini enggak boleh. Obat ini tidak boleh dicampur vitamin. Kenapa? Karena antibiotik ini bekerjanya berkompetisi terhadap vitamin. Jadi ketika satu sisi kita ingin membunuh bakterinya, satu sisi kita memberikan makanan kepada bakteri. Jadi pemberian sulfa ini dalam air tidak boleh dicampur dengan vitamin. Kalau dusut juga sama. Kalau nyuntik sulfa ini idealnya unggas ya. Jadi jangan dicampur dengan vitamin. Tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyakit koksidia. Koksidia itu berak darah. Jadi kalau berak darah itu infeksinya dia tidak pada usus halus, tapi pada usus buntu dan usus besar atau kolon. Jadi ini tidak akan diare, cuman akan nampak ada memang ada bercak darah atau kotoran agak berwarna kecoklatan karena bercampur dengan darah. Nah, karena ini pada usus buntu, bukan pada usus halus. Nah, kalau koksidia ini. Nah, ini tidak pernah menyerang pada ayam broiler karena ini infeksinya karena protozoa, jadi butuh masa inkubasi yang panjang. Jadi ini rata-rata menyerang ayam di atas 2 bulan. Kalau pada ayam telur sering terjadi koksidia ini. Kalau sudah di atas 2 bulan pasti banyak ada koksidia. Nah, kalau pengobatannya koksidia ini sama dengan pengobatan salmonella, obatnya juga sama. Semua infeksi pencernaan obatnya sulfa ini. Obatnya sulfatrim. Nah, kemudian tapi kalau seandainya katakanlah per individu mau disuntik juga boleh, mau disuntik juga boleh. Kemudian ini suntik boleh Pak. Suntik kalau individu kan jumlahnya sedikit, yang darah suntik ini boleh, suntik di dada. Jadi dosisnya kalau untuk ayam petelur kalau injeksi ini 0,2 per kilogram berat badan, berarti lebih 0,4 per 2 kilo, sampai 0,5 aman. Sampai 0,5 mili per 2 kilo itu aman Pak. Kalau mau cepat sembuh ya 0,5 itu. Nah, itu paham ya koksidia itu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya adalah E. coli. Kalau E. coli mah kebanyakan ya menyerang pada ayam broiler. Kalau ini faktornya adalah satu karena tidak terserapnya kuning telur saat usia di bawah 7 hari itu. Jadi akhirnya terjadi ompalitis. Ompalitis itu radang pusar. Nah, dari situ ompalitis. Ini apa penyebabnya? Kurang pemanas. Jadi kalau ayam itu kurang semawar, kurang panas, pasti akan ompalitis dan akan kerdil, bentuknya kurang bagus dan mudah sakit.
Jadi makanya kalau ayam broiler mudah, yang penting pada saat 7 hari pertama itu panasnya mending kepanasan daripada kekurangan. Itu mending panas gak apa-apa sampai dia nyebar biar yang penting kepanasan. Yang berikutnya dia kekurangan energi. Contoh makanannya kebanyakan protein tapi kurang jagung, kurang kalori, juga bisa amalentis karena pada saat awal ini butuhnya jagung yang tinggi sebenarnya. Di samping protein tetap butuh karena untuk pertumbuhan, tapi butuh. Nah, maka daripada itu untuk membantu katakanlah penyerapan ini, makanya pada saat di awal itu sebenarnya pemberian air gula itu tidak hanya pada hari pertama, sampai 3 hari tidak apa-apa karena bantu energi untuk anak, karena anaknya kan nggak punya induk. Nah gantinya induk adalah pemanas mawar itu ditambah katakanlah untuk membantu energinya dengan pemberian air gula Jawa atau gula merah itu 5%. 5% itu 5 kilo per 100 liter jadi air gula itu 5% itu 5 kilo per 100 liter air minum. Jadi tapi bagaimana kalau ada gula Jawa, gula pasir juga nggak apa-apa. Yang penting gula, karena gula itu mudah diabsorpsi untuk energi. Itu kalau nggak ada, kadang-kadang kan harus gula Jawa, enggak. Kalau memang tidak ada gula Jawa, gula ini nggak apa-apa. Gula pasir apa yang penting itu kalori. Cuman kalau kebanyakan, bagaimana kalau di atas 5%? Nanti agak ada nafsu makan, dia tidak mau makan. Kalau kebanyakan, makanya kapan membelinya idenya? Membelinya idenya pada saat malam hari saja. Pada saat malam hari, karena kalau siang hari dia sudah ada energi dari matahari, ditambah kemudian dia makannya kan banyak pada saat siang, bukan saat malam. Secara alamnya semua paham ya. Jadi pembelian air gula ini idenya pada saat malam hari, cukup maksimal 3 hari. Tapi kalau hari pertama, nah kemudian untuk membantu energi lagi apa dibutuhkan obat, contoh obat vitamin biotonik ATP yang mengandung ATP. Biotonik ATP. Jadi biotonik ATP ini akan meningkatkan produksi energi dalam tubuh anak ayam sehingga mengakibatkan absorpsi kuning telur itu untuk menjadi makanan dia lebih cepat. Nah, ini butuhnya apa namanya? Dipaham ya, biotonik ATP namanya biotonik ATP. Biotonik ATP. Kembali lagi ke E. coli. Nah kalau E. coli ini kan kebanyakan pada ayam broiler. Nah kalau E. coli ini sama, ini mengakibatkan enteritis, radang usus, ngedrop nafsu makan, ngedrop kalau seandainya usianya udah di atas 3 minggu, berat badannya sudah di atas 1 kilo, langsung turun berat badannya itu sehari turunnya bisa 1 on itu bisa terjadi. Ngedropnya berat badan daripada karena E. coli. Nah, kematiannya tinggi, ini kematian bisa mencapai 40% karena E. coli ini kalau kronis. Makanya di awal. Kalau di ayam broiler pengobatannya agak sedikit berbeda pada ayam petelur. Karena kalau di ayam broiler jarang penyakit E. coli ini sendiri, pasti diiringi dengan CRD. CRD itu infeksi pernapasan. Makanya pemilihan obatnya tidak boleh sama sulfatrim. Jadi yang spektrumnya luas, mampu mengobati CRD dan mampu mengobati E. coli. Ya, kalau contoh untuk di mayat, contohnya Tilofet kristal itu, Tilofet. Nah, namanya Tilofet itu obat E. coli dan CRD. Jadi C75 itu. Pakai Tilofet itu dengan dosisnya 1 gram per 5 kg berat badan itu. Sama 2 hari kali 3 hari. Ini jadi beda karena kalau diabatin sulfa aja dan apa kelemahannya sulfa? Sulfa ini agak berat kerjanya di ginjal. Jadi kalau diberikan di ayam broiler jarang yang kuat. Justru nanti disalahkan obatnya. Kenapa? Karena habis obat nanti kematiannya bisa tinggi. Tingginya bukan kalau penyakitnya sembuh, cuma ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak sama sulfa. Sulfa ini sangat berat. Karena kalau sulfa ini maksudnya bukan antibiotik, maksudnya namanya antimikroba. Jadi kayak namanya kemoterapi itu sulfa. Jadi kalau untuk ayam broiler sulfa ini kurang pas. Yang pas semua penyakit yang berinfeksi, mau pencernaan, mau pernafasan, itu obat universalnya ada Tilofet. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin demikian yang saya sampaikan. 10 menit saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau saya ada pertanyaan bisa tanya secara langsung
di luar form ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi masyarakat peternak, terutama peternak ayam petelur dan ayam potong. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.